Halo Sobat Warawiri Fishing, balik ke channel Warawiri Fishing Official, channel pemersatu Engger Galatama. Hari ini kita memancing lagi, tapi bukan saya ya. Anak saya biasa memancing, karena kemarin dia sempat mancing tuh malam, video terakhir. Nah sekarang habis ulangan, dia bolehlah mancing lagi. Jadi kita mau mancing siang. Nah, umpan yang mau kita pakai ini, kita masih mau nge-review umpan rendang kocek dan cara pakainya. Nah ini kita pakai dua. Ini kita mau main di siang hari di kolam yang dekat-dekat rumah aja lah ya. Karena sama aja sih, empang. Tinggal bagaimana cara kita pakainya aja. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung racik aja. Nah ini karena kita mau langsung pakai dua box. Ini kita mau main dua sesi. Jadi kita mau pakai langsung dua box. Jadi kita pindahkan ke wadah aja. Nah ini kita buka. Untuk harga rendang kocek ini harganya kalau di aplikasi itu 22.500. Ini tersedia di Shopee dan Tokopedia ada. Kalau teman-teman nyari di Shopee dan Tokopedia ini tersedia. Harganya 22.500. Nah ini satu. Nah satu lagi informasi buat teman-teman, umpan ini aman untuk pengiriman jarak jauh. Jadi untuk jarak 3 sampai 7 hari ini aman. Saya pastikan ini aman untuk jarak tempuh 3 sampai dengan 7 hari. Artinya sampai dengan 1 minggu pun ini tidak ada masalah, saya jamin. Karena sudah teruji ya, kita sudah sering kirim ke Kalimantan, ke Sumatera, mulai dari Lampung, Riau, Jambi, Binjai, Pangkal Pinang, Medan. Kita sudah kirim lah, sudah sering kirim ke sana, terus ke mana, Palembang, Padang, terus di Pulau Jawa, udah hampir semua tempat di Pulau Jawa kita sudah kirim ini. Dan alhamdulillah hasilnya rata-rata responnya bagus, hampir di semua tempat. Sekali lagi, ini tersedia di Shopee dan Tokopedia. Jadi untuk pengiriman jarak antara 3 sampai dengan 7 hari, saya pastikan ini aman. Tidak ada masalah. Jadi kalau teman-teman nanya, itu busuk nggak untuk kirim ke sana, busuk nggak untuk kirim ke sini? Nggak. Saya yakin selama jarak tempuhnya maksimal 10 hari, saya yakin atau saya jamin masih aman. Nah, di sini saya pergunakan 2 esen seperti biasa nih, 2 esen COD. Kenapa saya pergunakan esen? Karena di empang yang mau kita datengin ini, ini udah, ya pertama kolamnya airnya nggak jalan. Airnya nggak jalan ya. Airnya nggak jalan, terus keruh juga. Jadi penggunaan esen itu sangat-sangat diperlukan untuk di karakter empang-empang yang airnya keruh dan airnya nggak jalan. Jadi pertama penggunaan esen itu kayaknya sekarang hampir semua kolam tuh wajib ya pakai esen ya. Kayaknya mutlak pakai esen. Karena agak sulit kalau kita pakai umpan-umpan yang tanpa penambah aroma tuh kayaknya udah ketinggalan. Saya yakin itu kayaknya udah ketinggalan untuk umpan-umpan yang tanpa penambah aroma. Karena udah terbiasa pakai esen umpan-umpan yang lain. Jadi sekali lagi kalau teman-teman pakai umpan ini tanpa menggunakan penambah aroma, terus hasilnya kurang maksimal, tolong jangan langsung menilai umpan ini buruk. Penyebabnya umpan tidak maksimal itu karena teman-teman tidak memperlakukan umpan ini secara benar, yaitu dengan cara tidak mempergunakan esen untuk mengimbangi umpan lain yang ada di kolam tersebut ya. Jadi kalau teman-teman pengen nyentakin ya emang harus ada syaratnya ya, seperti itu. Karena saya yakin orang-orang yang di sekitar teman-teman yang menggunakan esen ya kasarnya ya mereka ya harus berani korban untuk beli umpan dan beli esen untuk rasa puas ya. Rasa puas untuk pada saat menggunakan umpan. Nah, untuk penggunaan esen, ini teman-teman boleh menggunakan esen yang
ya esen andalan teman-teman lah ya, yang biasa teman-teman pakai. Esen andalannya boleh dipakai esen apa aja asalkan cocok dengan aroma umpan ini. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan esen yang aroma wangi dan aroma amis untuk dicampur dalam umpan ini supaya aromanya lebih bagus. Dan untuk penggunaan esen ini ada 3 cara. Pertama, esen yang aromanya soft atau standar. Yang kedua, medium. Yang ketiga, hard atau ekstrim. Untuk yang standar itu mungkin bisa digunakan di kolam-kolam yang sifatnya airnya nggak terlalu keruh lah, atau airnya jalan atau airnya bersih. Teman-teman bisa nilai sendiri gimana kolam yang teman-teman mau mancing di situ. Apakah airnya bersih atau airnya nggak terlalu keruh atau keruh banget dan dalam. Jadi penggunaan esen itu mempengaruhi juga di situ. Jadi jangan salah menggunakan esen untuk kolam yang karakternya seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman mancing di kolam yang airnya dalam tapi mempergunakan esen yang aromanya soft. Waduh, itu nggak bakal nyampe bawah nanti aromanya ya. Nah, jadi untuk penggunaan esen COD merah dan putih ini di umpan ini, untuk kolam yang airnya bersih itu pergunakan aroma soft di tetesan yang merah ya. Yang merah bisa digunakan di 35 tetes. Ini untuk soft ya, yang standar. Yang merah ini di 35 tetes. Yang putihnya bisa di 15 sampai 20 tetes. Ya, itu untuk aroma soft. Untuk aroma medium, sekiranya kolam yang enggak terlalu keruh-keruh banget, terus kedalamannya juga nggak terlalu dalam, teman-teman bisa mempergunakan esen COD merah di 40 sampai dengan 50 tetes ya. COD merahnya di 40 sampai dengan 50 tetes. COD putihnya bisa gunakan di 20 sampai dengan di 25 tetes atau sampai dengan 30 tetes, nggak ada masalah untuk air yang sifatnya nggak terlalu keruh dan nggak terlalu dalam. Nah, untuk karakter kolam yang dalam ya, yang dalam tuh sudah gitu keruh. Nah, itu bisa kita pakai dengan cara yang ekstrim. Teman-teman bisa pakai COD merah ini 1 tutup dan COD putihnya ini bisa digunakan di 30 sampai dengan 40 tetes ya. Untuk yang kolam dalam, yang kedalaman itu sekitar ya di atas 1,5 meter lah, di atas 1,5 meter sekitar 160, 170 atau bahkan sampai 2 meter, bisa pergunakan esen COD merah ini 1 tutup dan COD putihnya 30 sampai 40 tetes untuk ukuran 1 box ya. Untuk ukuran 1 box. Udah jelas saya sampai situ ya untuk penggunaan esen di 3 karakter kolam. Ya. Nah, yang kedua, oke kita esenin dulu deh. Nah, ini karena ini kita kan menggunakan 2 box ya, 2 box. Nah, kita main di empang yang nggak terlalu dalam. Ini paling kedalamannya hanya sekitar ya 80 cm lah, 80 cm sampai dengan 90 cm. Ini karena dipakai 2 box, cuma karena airnya dia nggak jalan, jadi biasanya untuk 1 box ini saya pakai COD merahnya ini 50 tetes. Tapi karena ini kita pakai 2 box, ini kita kasih 1 tutup botol. Atau kalau main garis, saya kasih 4 garis. Ya, kalau 1 box saya kasih 2 garis. Kalau untuk 2 box saya kasih 4 garis atau 1 tutup botol. Ini kita kasih 1 tutup botol ya. Satu tutup botol penuh esen COD merah. Nah, enaknya umpan kocek ini kalau seandainya nanti aroma sudah berkurang di tengah jalan, bisa kita sodok lagi. Ya, kita main tetesan aja sekitar 20 sampai 25 tetes, aromanya udah naik. Enak banget. Nah, untuk COD putihnya nih kita kasih di 30 tetes. Biasanya 1 box saya pakai 15 sampai 20 tetes. Karena ini 2 box, jadi kita pakai 30 tetes sampai dengan 35 tetes.
35 tetes COD putih, 1 tutup botol COD merah. Selanjutnya kita aduk rata. Nah, tadi yang pertama saya sudah jelaskan untuk cara menggunakan esen di 3 karakter kolam. Ya, di 3 karakter kolam. Nah, selanjutnya yang mau saya jelaskan di sini ke teman-teman adalah untuk masalah settingan. Masalah settingan ini teman-teman jangan terpaku pada satu setelan, ya. Karena dari cerita teman-teman yang sudah pakai umpan ini, ada yang maunya di dasar banget makan, ada juga maunya yang di semi dasar. Jadi nggak semua empang itu sama. Kadang-kadang kita beda lapak aja, sebelahan itu cara makannya bisa beda. Yang sana maunya di dasar, yang sini maunya semi dasar. Karena apa? Seperti itu karena kita nggak pernah tahu kondisi yang ada di bawah atau di dasar kolam. Bisa jadi berlumpur, bisa jadi penuh sampah. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi performa dari umpan kita. Aromanya wangi, gurih. Aromanya. Ini COD merahnya ini aromanya wangi ya. Nah, seperti tadi penjelasan saya untuk setelan coba digunakan 2 setelan, yaitu dasar dan semi dasar, 2 setelan itu. Nah, yang terakhir petunjuknya adalah penggunaan kail. Jadi kalau untuk menggunakan umpan ini karena seratnya tuh banyak ya. Teman-teman lihat seratnya banyak. Nih. Nah, serat ini yang akan nempel di kail. Nih. Serat-serat ini yang akan nempel di kail. Jadi pesan saya, jangan sampai seratnya itu terlalu menggumpal di kail. Jadi pesan saya jangan sampai seratnya menggumpal di kail. Ya. Jadi dipisah-pisahin begini, seratnya jangan sampai menggumpal. Nah, gunakan kail nomor 7. Kenapa kail nomor 7 yang digunakan? Untuk menghindari sering mocel. Kalau kalian teman-teman pakai kail nomor 6 itu curhatan dari teman-teman yang pakai umpan ini seringan mocel ya. Karena apa? Karena kailnya kan ketutup sama serat tuh. Semakin banyak ketutup sama serat, jadi semakin sedikit rongga kail yang bisa nusuk ke ikan. Nah, jadi kalau kalian pakai kail yang lebih besar atau pakai kail nomor 7, kemungkinan untuk mocel itu kecil. Kenapa? Karena akan lebih banyak ruang kail yang akan masuk ke atau yang bisa nusuk ke mulut ikan. Jadi kemungkinan mocelnya itu lebih kecil daripada kita menggunakan kail nomor 6. Oke, nggak usah berlama-lama, seperti itu aja penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman. Karena ini juga waktu sudah mepet. Nanti anak saya yang mancing nanti ya. Sambil nunggu dia pulang sekolah, mungkin nanti langsung mancing. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman pengguna dari rendang kocek ini. Semoga rendang kocek ini bisa terus membuat teman-teman bahagia pada saat menggunakannya. Seperti apa? Nanti hasil kita menggunakan umpan rendang kocek plus esen COD merah putih. Saksikan video sampai habis.
San. Ya, saya sebutkan ulang yang balap dari lapak kecil 03 1 ekor 6 2 ekor 9 1 ekor 10 1 ekor 13 1 ekor 15 1 ekor 16 1 ekor dari lapak besar 24 2 ekor 31 ekor. Lumayan. Ini mah banyak. Itu 42 kilo. 45. 43, 75. Masih dapat 40 kilo. Woi. Sini dong.